IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka Bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Materi, makhluk apa itu? Memangnya wujud materi itu seperti apa? Bagaimana wujud benda berubah? Topik A, materi. Makhluk apa itu? Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, satu massa butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Hubungan massa dan volume. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Kesimpulan dari topik A yaitu satu, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Topik B, memangnya wujud materi itu seperti apa? Padat, cair, dan gas adalah tiga wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Padat, cair, dan gas adalah tiga wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat zat memiliki bentuk yang relatif tetap atau tidak berubah-ubah, padat iya, cair tidak, dan gas tidak. Memiliki kemampuan mengalir, padat tidak, cair iya, gas iya. Volumenya relatif tetap, padat iya, cair iya, gasnya tidak. Setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Topik C, bagaimana wujud benda berubah? Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? Apa itu mencair dan membeku? Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Benda padat menerima kalor atau dipanaskan mencair menjadi benda cair. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Dalam bahasa lain, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Benda cair melepaskan kalor atau didinginkan kemudian membeku menjadi benda padat. Agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Apa itu menguap dan mengembun? Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Dari benda cair kemudian menerima kalor atau dipanaskan, dia menguap menjadi benda gas.
Sebaliknya, jika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Benda gas kemudian kehilangan kalor atau didinginkan menjadi mengembun dan menjadi benda cair. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Contohnya, benda padat menerima kalor atau dipanaskan sublimasi menjadi benda gas. Ya. Proses perubahan wujud benda gas ke padat disebut juga dengan istilah deposisi. Benda gas melepaskan kalor. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.